Oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin selama ini selera untuk ayamnya sama kayak saya, utamain tonalitas yang bagus, yang balance, timbre driver yang natural, utamanya di vokalnya dia punya sweetness yang bagus, resolusinya atas bawah juga bagus, clarity-nya juga bagus. Tapi tuningannya tetap bisa dipertahankan supaya nggak ada shouty, nggak ada sibilance, nggak ada pick atau nggak ada grainy dan lain-lainnya lah. Nah ini saya adopsi sebuah ayam single dynamic driver yang cukup menarik dan saya rasa teman-teman wajib nonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini review saya untuk Keyfine Clean. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan makasih dulu. Thank you so much buat Keyfine Electronic. Gimana sih? Keyfine atau Kevin atau Keyfine? Ya pokoknya itulah. Keyfine aja kali ya. Makasih buat Keyfine yang udah support video kali ini dengan ayam Keyfine Clean ini. Ya, ini ayam pertama dari Keyfine yang kita review di channel ini. Sebenarnya ada sih beberapa teman yang nawarin pinjaman kayak Keyfine Delcy, Keyfine Clanar itu kemarin ada yang nawarin untuk dipinjemin. Tapi karena ya antrian di sini juga masih banyak untuk ayam-ayam yang lain untuk TWS juga. Khawatirnya nanti kalau saya terima pinjamannya bakalan lama untuk mondok di sini atau saya pinjamnya bakalan kelamaan, kan nggak enak sama yang punya. Jadi untuk kali ini kita review untuk yang Keyfine Clean ini dulu aja. Kalau nanti teman-teman pengen baca-baca mengenai literasinya Keyfine Clean ini, di deskripsi nanti akan saya sertakan link untuk website resminya. Teman-teman bisa baca di situ. Untuk harganya Keyfine Clean atau Clean atau Clean ini, ya kita sebutnya Clean aja kali ya. Clean tapi pakai K teman-teman ya, bukan pakai C. Nah, untuk harganya dari official Keyfine Clean ini ada di angka 49 USD atau mungkin Rp792.000 untuk kurs sekarang, di mana 1 USD-nya itu Rp16.171 di tanggal 22 Desember 2024. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri saat ini dipasarkan si Keyfine Clean ini di kisaran, ya betul, di 790 ribuan sampai 800 ribuan. Ya 800 lebih sedikit lah. Ini masih oke, yang jelas nggak sampai hitungan juta. Nah di harga segini berarti Keyfine Clean ini akan bersaing langsung dengan Stealth Ignite X Beast, terus ada 700 Sonus, terus kalau planar ada juga Esgor, apa itu namanya, Esgor Luna, terus apa ya, mungkin sama yang lain juga kayak misalnya Sivga Q atau Soratun YI01, tapi ya saya belum ada unitnya. Untuk yang Soratun udah sempat nyobain sih sebentar, cukup menarik juga, tapi saya belum berani untuk berbicara lebih lanjut karena baru nyobain 2 atau 3 lagu aja. Untuk spesifikasinya, ayam ini pakai konfigurasi single dynamic driver aja dengan DD jenis DLC, ukurannya 10 mm. Terus rentang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20 kHz, terus sensitivitasnya 107 desibel. Sedangkan untuk impedansinya standar aja di 32 ohm. Lalu untuk koneksi dari ayam ke kabelnya di sini pakai 2 pin standar 0,78 mm. Oh ya teman-teman, ayam ini juga punya fitur detachable nozzle atau lebih tepatnya filternya untuk ganti tuningan, dan ini bukan gimmick teman-teman. Ketika kita pilih nozzle yang satu dengan nozzle yang lain, bener-bener suaranya berubah dan kita bisa tinggal memilih aja selera kita lagi di filter yang mana dengan tuningan suara yang seperti apa. Nanti kita bahas gimana detailnya untuk dua filter nozzle yang disertakan di sini. Untuk packagingnya dia dominan warna putih aja untuk di cover luarnya. Di sini ada Keyfine, terus ada mockup unit ayamnya, terus di sini ada Clean DLC diaphragm ayam. Atas bawahnya ya ini kayak gini aja, dual tone nozzle system, Keyfine Clean, bawahnya 10 mm dynamic driver earphone, dan di belakangnya seperti biasa ada sekilas spesifikasi sama pabrikan ayamnya. Sedangkan kalau cover ini kita buka, nah di dalamnya ada box utamanya, warnanya dominan hitam seperti ini teman-teman. Di sini cuma ada Keyfine, terus mekanisme buka tutupnya hampir mirip kayak SIM card ya. Kayak gini, di sini ada tatakannya juga mirip sama SIM card kayak gini. Lalu di sini ada kabel dan ada pouch dan macam-macam. Untuk isi kelengkapan dari paket pembeliannya, selain kita dapetin unit ayam, terus kabelnya ini, terus ear tipsnya di sini ada 3. Kita juga dapetin ini teman-teman, pouch atau carrying case atau hard case seperti ini. Sama bukan spare sih, maksudnya filter atau nozzle buat ngetuning suaranya. Jadi di sini kita dapetin dua macam filter. Yang satu
Kalau untuk nozzle-nya warnanya sama ya, semuanya warna gold kayak gini. Tapi kita dapetin filter yang berbeda. Yang sini filternya warna apa ini, warna silver, sedangkan yang satu lagi warna hitam dan masih terpasang di sini di ayamnya. Sama ini sih ya paper standar. Di sini ada user manual sama warranty card, quality certified atau QC pass atau quality control ya kayak gini lah. Oke, untuk pembahasan build quality, sound quality dan lain-lainnya seperti biasa kita bahas di meja rumput, kita detailkan di sana. Yuk. Untuk build quality-nya dari ayamnya, ini dia pakai housing atau shell yang bermaterial metal atau alloy, solid, mulus, terus faceplate-nya juga masih metal yang sama. Ada tekstur pattern jaring-jaringnya kayak gini, sama tulisan Keyfine. Desainnya nggak terbilang atraktif, tapi cakep dan berasa elegan dengan dominan warna hitam doff yang mulus kayak gini. Terus ukurannya kecil tapi bobotnya juga mantep, nggak berasa murahan sama sekali. Finishing atau catnya juga kayaknya ini kuat teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada kasus-kasus yang nyebelin kayak ngelotok atau mudah baret. Fan hole-nya di sini ada 2 kecil-kecil. Terus di sini ada baut, tapi entah ini ada fungsinya atau cuma buat estetika aja. Lalu untuk kabelnya juga bagus, sedikit kaku tapi sama sekali enggak ngurangin kenyamanan selama pemakaian. Ini kabelnya UFC atau Cooper, silver plated, jacknya standar 3,5 mm single ended. Terus ya ini kabelnya juga cukup aman dari gejala-gejala mikrofonik. Jacknya juga bagus, pakai material yang sama juga kayaknya, kayak material metal atau alloy di housing atau faceplate-nya. Terus untuk ear tipsnya standar aja, ukurannya S, M sama L, tekstur silikonnya ya oke aja, bukan yang spesial gimana-gimana. Kelembutannya cukup, fitting atau sealnya juga nggak ada masalah di saya, nyaman-nyaman aja. Untuk hard case-nya atau carrying case-nya atau pouch-nya, ini juga bagus, kakunya juga bagus, kuat. Kalau misal ditaruh di tas terus ketumbuk sama barang-barang yang lain juga udah nggak khawatir lagi di dalamnya pinnya bakalan bengkok atau gimana-gimana. Saya rasa ini aman. Jadi ya ngasih rasa amannya udah lebih dari cukup lah. Bahan luarannya pakai kain, terus potongan dan jahitannya juga kalau saya bilang ini lumayan rapi. Resletingnya juga mulus, nggak sendet-sendet. Cuma ukurannya aja ini terbilang agak kecil, nggak segede hard case-nya SIMGOT yang untuk saya biasanya bisa muat 1 ayam sama 1 DAP F Audio T3 yang biasanya. Tapi ini udah lebih mendingan sih ketimbang hardcase-nya Chulinao King Luan Z4 yang lebih kecil lagi dari ini. Apalagi Sales Ignite X Beast, di sana kita nggak dikasih sama sekali hardcase atau bahkan pouch. Untuk fittingnya di telinga saya terbilang sangat nyaman teman-teman. Salah satu ayam dengan fitting ternyaman untuk di telinga saya sendiri. Ukurannya kecil tapi pas. Isolasinya juga masih cukup baik. Bobotnya bikin di telinga berasa mantep. Ada sensasi dingin-dinginnya juga karena materialnya metal atau alloy. Dipakai selama berjam-jam menemenin kerja di kantor. Ini juga sama sekali nggak ada komplain. Nggak sesak, nggak bikin gatel, nggak bikin pegel. Ya pokoknya fit lah di telinga saya. Ear guide-nya atau ear hook-nya juga di kabelnya ini juga fit banget di lingkar telinga saya. Terus di kabelnya ini juga ada chin slidernya. Ini juga terbilang bagus, nggak gampang melorot atau pindah posisi setelah kita atur sedemikian rupa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya. Nah, karena ini ayam yang dibekali dengan 2 nozzle filter untuk di tuningnya. Di review kali ini saya mulai pembahasannya dengan filter yang warna hitam dulu ya teman-teman ya. Baru nanti di belakang kita coba kasih perbandingannya dengan gimana nozzle warna silvernya. Secara keseluruhan, Keyfine Clean ini punya tonal balance yang bagus menurut saya. Dengan tipikal suara yang ya kalau mau dibilang warm, tapi ini ada sensasi bright-nya. Atau kalau mau dibilang bright, tapi enggak agresif sama sekali. Oke, kita bahas satu persatu sambil langsung kita ngomongin juga sedikit perbandingannya sama ayam yang lain. Nah, untuk low atau bassnya, ini yang saya suka di sini. Porsi antara sub bass sama mid bassnya itu pas teman-teman, proporsional, seimbang. Kita dapetin punch yang cukup bagus, enggak lebay, tapi juga ekstensi ke kedalaman bassnya, gebuk agak dalamnya juga di sini dapat dengan porsi yang cukup. Jadi secara kuantitasnya juga ini bukan terbilang bass yang kering kayak Chulinao King Luan Z4 misalnya. Terus bukan juga bass yang gede doang tapi lemes, tapi juga bukan bass yang
gede parah ala-ala I Am Basshead. Jadi di sini teman-teman bisa lebih banyak nikmatin berbagai genre lagu. Buat musik-musik pop mainstream, terus rock klasik kayak Bon Jovi misalnya, terus rock alternatif kayak misalnya One Ok Rock atau yang lain lah. Atau metal-metalan kayak Trivium juga masih oke walaupun ngejar bassnya enggak yang ngebut-ngebut banget. Buat dengerin musik-musik K-pop, EDM yang butuh munculin bass, walaupun bassnya enggak yang gede bumi, tapi asiknya masih dapat teman-teman. Seenggaknya tekstur bassnya yang bagus masih terjaga di Givine Clean ini. Jadi sejauh ini enggak ada lagu-lagu yang jadi kedengeran enggak enak. Sebenarnya kalau mau dibanding-bandingin lagi, kurang lebih bassnya segede kayak misalnya Ignite X Beast. Enggak sekering bassnya Chulinho King Luan Z4 misalnya. Yang dia itu lebih ke transition speednya yang gesit banget malah. Atau malah bahkan mungkin terlalu gesit untuk sebuah dynamic driver yang harusnya masih nyisain sedikit rumble buat ngasih tekstur bass yang bagus. Ya paling pas buat saya saat ini ada di Givine Clean ini. Lalu untuk mid dan vokalnya teman-teman, secara posisinya memang sedikit di belakang bassnya. Vokal dan instrumen di area mid ini bukan yang forward banget. Terus ya walaupun kalau dilihat dari graf FR kelihatan nggak terlalu linear, cenderung mild V. Tapi posisi vokal maupun instrumen gitar, piano di Givine Clean ini masih berasa di tengahnya pas teman-teman, enggak terlalu mundur. Tekstur vokal di Givine Clean ini juga bagus. Misal kayak di Sales Ignite X Beast atau di Tangzim Bani itu kan kita lebih ke dapetin vokal yang sweet, halus, mulus, empuk. Nah beda di Givine Clean ini yang karakternya tetap empuk, ketebalan vokalnya pas, tetap sweet juga, enggak berasa kering, enggak berasa grainy, tapi juga masih bisa mempertahankan detail-detail vokal dengan bagus tanpa sibilan, tanpa shouty, grainy, ataupun ya gejala-gejala peak yang lain. Teriakan-teriakan vokalis rock misalnya, tekstur teriaknya, emosinya, ini masih bisa dipertahankan dengan bagus di sini. Ya gampangnya sih bisa dibilang natural yang enggak kebanyakan smoothing dan juga energiknya enggak sampai ke level yang agresif. Lalu untuk high atau treble-nya juga sama, di sini masih ngasih kesan cering yang pas, kejernihan dan detailnya juga bagus, tanpa ada berasa agresif sama sekali. Dan dengan gitar di frekuensi atas, gigitan biola, terus vokal-vokal atas, semuanya ada di porsi yang menurut saya ini udah di porsi yang pas. Enggak banyak smoothingnya, tapi juga enggak sampai nyerang yang gimana-gimana. Keseluruhan presentasi dari treble-nya enggak seagresif kalau teman-teman masih ingat atau pernah dengerin SimGod EW200, terus Chulinho King Luan Z4, atau yang planar-planar kayak KGP-R2, KGP-R3, Sgor Luna. Tapi ini udah sangat menjauh ya teman-teman. Apa yang kurang dari ayam favorit saya sebelumnya itu Sales Ignite X Beast, yang bisa dibilang treble-nya agak sedikit kebanyakan smoothingnya di sana. Nah, overall secara tonalitasnya ini sangat punya potensi jadi favorit baru saya sebenarnya teman-teman. Tuningan vokal yang bagus ala-ala Sonus atau Ignite X Beast di sini hadir dengan timbre yang bisa lebih natural. Bassnya masih pas juga secara kuantitas, terus masih terjaga teksturnya, ditambah sama treble yang presentasinya juga pas. Enggak se-smooth Ignite X Beast, tapi juga enggak seagresif King Luan Z4. Nah, itu tadi kalau kita pakai nozzle yang filternya warna hitam. Kalau kita pakai yang warna silver, teman-teman bisa dapetin sedikit lagi bass yang lebih naik kuantitasnya, terutama di mid bassnya yang jadi lebih gemuk sedikit. Terus transition speednya juga jadi sedikit lebih lambat, tapi tetap dengan tekstur yang bagus. Lalu untuk vokalnya di filter yang silver ini juga sedikit lebih mundur lagi, lebih smooth, lebih kalem daripada yang filter warna hitam. Di treble-nya juga sama, di filter warna silver ini jadi lebih smooth dan enggak se-energik dan enggak se-open yang di filter warna hitam. Jadi tinggal teman-teman lagi pengen yang mana, ini bukan gimmick, ini benar-benar bisa jadi opsi. Kalau teman-teman lagi pengen yang detail, lebih open, bassnya sedikit lebih ramping, ya pakai yang filter warna hitam. Kalau teman-teman lagi pengen yang santai, smooth, enggak banyak playlist lagu-lagu batu atau besinya, terus butuh bass yang lebih gemukan dikit, ya teman-teman bisa pakai filter yang warna silver. Oke, sekarang untuk teknikalitasnya teman-teman. Ayam ini bisa dibilang kalau untuk teknikalitasnya kita mungkin masih bisa istilahnya kayak oke nih. Nah, ini ada di dalam hal timbre dynamic drivernya, terus resolusi sama clarity-nya. Timbrenya natural, resolusinya bagus, nada-nadanya lengkap, tegas, berasa padat,
kejernihannya juga pas dari nada ke nada, semuanya jelas. Kesan beningnya juga di sini dapat tanpa ngasih kesan tipis atau agresif. Cuma kalau untuk dalam hal soundstage-nya ya di sini enggak yang luas-luas banget gimana-gimana. Ya biasa aja tapi enggak sampai yang berasa kesempitan juga. Untuk separasi instrumennya ya masih kepisah-pisah cukup oke, tapi memang enggak kayak kebanyakan ayam yang multi driver yang pemisahan antar instrumennya, antara frekuensinya itu biasanya lebih jelas. Terus ya walaupun kalau ngomongin resolusi aja ya kebanyakan ayam planar kayak Esgor Luna atau KZPR2, PR3 atau RT Titan itu juga masih lebih bagus dan memang idealnya seperti itu. Biasanya memang planar itu memang resolusi itu biasanya juara lah. Lalu dalam hal separasi, imaging atau positioning instrumennya juga ya di Kifine Clean ini ya segini-segini aja. Enggak semewah ayam-ayam yang pakai konfigurasi multi driver kayak misalnya Sonus atau Sales Ignite XBIS yang kepisah-pisah antar instrumennya terus antar frekuensinya itu lebih bagus, terus imagingnya berasa lebih 3D. Tapi ya senatural-naturalnya mereka tetap aja rasa BA yang mereka bawa itu ya kayak gitu. Teksturnya, bobotnya, transitionnya juga tetap beda sama naturalnya di dynamic driver. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau ditanya lagi ayam ini apakah worth it atau enggak, ya saya akan coba kembalikan dulu ke teman-teman sendiri. Apakah teman-teman cocok sama sekilas tonalitas yang saya ceritain tadi? Ditambah dia punya timbre dynamic driver yang terbilang mungkin salah satu yang paling bagus mungkin di antara kompetitor di kelas harga yang sama. Low, mid, high semuanya punya kesan yang natural. Resolusi sama clarity-nya juga bagus. Tapi teman-teman harus enggak apa-apa dengan sound staging yang cukupan aja, separasi yang enggak spesial, positioning dan imaging yang ya biasa-biasa aja. Ya, Kifine Clean ini masih sangat worth it. Apalagi buat teman-teman yang playlistnya gado-gado, banyak jenis genrenya yang ini untuk tonalitasnya memang terbilang sangat all-rounder dan bisa melibas banyak genre musik. Tapi kalau teman-teman mau yang vokal sama treble-nya lebih halus lagi, nggak apa-apa deh kehilangan sedikit naturalnya sama detail-detailnya. Yang penting dapetin separasi yang lebih bagus, imaging atau positioning instrumen juga yang lebih bagus, nggak yang dark juga overall tonalitasnya, masih bagus. Ya, Sales Ignite XBIS atau 700 Sonus juga bisa jadi pertimbangan. Walaupun sebenarnya kalau soal sound staging ya 700 Sonus yang paling berasa luas. Tapi kalau teman-teman punya budget yang lebih buat ngejar resolusi yang lebih bagus lagi, lebih detail lagi, bass yang gesit buat ngejar lagu-lagu metal dan jelas enggak senatural kayak timbre dynamic drivernya si Kifine Clean ini. Ya, opsi ayam planar masih bisa teman-teman dapetin di kayak KZPR2 atau Esgor Luna. Dengan harga yang kurang lebih setara, dengan catatan teman-teman punya seenggaknya dongle DAC yang powernya cukup besar dan jangan harap bisa enak maksimal dengan dongle 100 atau 200 ribuan. Ya untuk sebagian besar planer teman-teman butuh source yang lebih mumpuni lah. Tapi kalau teman-teman nggak mau upgrade source, tetap pakai dongle DAC yang 100 ribuan, 200 ribuan atau 300 ribuan, ya Kifine Clean ini masih bisa jadi opsi yang sangat bagus. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video yang panjang ini bisa ngasih penjelasan yang cukup. Kalau di luaran sana kemarin kayaknya lagi banyak yang ribut ya soal percaya kuping sendiri. Ya, mungkin itu berlaku buat teman-teman yang mau untuk sekedar BTJ atau beli terus jual. Kalau nggak cocok ya. Ya nggak masalah kalau teman-teman ada dananya. Tapi juga perlu saya tekankan juga di sini teman-teman. Level masing-masing kita untuk menentukan seberapa bass bisa dibilang bass head, seberapa ngecerinya treble bisa dibilang treble head, atau seberapa intens atau seberapa detail, seberapa lembut vokal yang bisa dibilang sweet. Tentu ini juga kita bakalan punya target masing-masing ya. Mungkin target saya dengan target teman-teman juga beda. Jadi saya sarankan untuk ya selain dengerin pendapat reviewer, teman-teman juga perlu baca-baca graph frekuensi response yang udah banyak di-share sama teman-teman reviewer di Squeakling misalnya. Walaupun memang nggak sepenuhnya FR itu bisa menggambarkan suara yang sesungguhnya ya teman-teman ya, tapi seenggaknya secara garis besar dan udah melalui proses pengukuran, graph FR bisa jadi tambahan referensi buat melengkapi informasi yang teman-teman butuhin. Oke, like kalau teman-teman suka pembahasan kali ini, komen di bawah seperti biasa kalau ada yang mau teman-teman tanyain. Nanti saya coba jawab kalau saya ada jawabannya.
Kalau saya nggak tahu jawabannya ya mungkin nggak saya jawab atau saya bilang nggak tahu. Share juga ke teman-teman yang lain, barangkali ada teman-teman yang butuh informasi mengenai Keyfine Clean ini. Kita ketemu lagi di video-video review selanjutnya. Oke teman-teman, assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya.